Kamu tahu rasanya, bukan? Ketika malam tiba dan keheningan mengisi ruangan, ada satu nama yang terus berputar di benakmu. Satu wajah yang muncul setiap kali kamu menutup mata. Kamu mencintainya dengan segenap jiwa, dengan setiap detak jantung yang kamu miliki, namun ada yang selalu terasa hampa. Ada yang selalu terasa tidak lengkap. Dia ada di sana, tapi tidak pernah benar-benar bersamamu. Dan malam ini, para malaikat membawa pesan yang mungkin akan mengubah segalanya. Pesan yang akan menjelaskan mengapa rasa sakit ini ada, dan apa yang sebenarnya sedang terjadi di balik layar kehidupan spiritual MU. Dengarkan dengan seksama, karena setiap kata yang akan kamu dengar bukanlah kebetulan. Kamu menemukan pesan ini karena jiwamu memanggil jawaban. Dan jawaban itu sudah dalam perjalanan menuju hatimu. Cinta yang kamu rasakan itu nyata. Jangan pernah meragukan itu. Setiap air mata yang kamu tumpahkan, setiap doa yang kamu bisikan, setiap harapan yang kamu simpan dalam dada, semuanya nyata dan valid. Para malaikat melihat setiap momen ketika kamu tersenyum hanya karena notifikasi dari dia. Mereka mendengar setiap kali kamu berbicara tentang dia dengan mata berbinar. Mereka merasakan bagaimana dunia terasa lebih berwarna ketika dia ada, meskipun kehadirannya hanya sesaat, hanya sekilas, hanya cukup untuk membuatmu bertahan. Tapi ada sesuatu yang perlu kamu ketahui. Sesuatu yang selama ini tersembunyi dalam kabut perasaanmu. Dia tidak pernah benar-benar bersamamu, bukan karena dia tidak peduli, bukan karena kamu tidak cukup baik, bukan karena cintamu kurang kuat. Tapi karena secara spiritual, jiwa kalian berdua sedang menjalani pelajaran yang berbeda. Dia adalah guru yang tidak pernah dimaksudkan untuk menjadi tujuan akhirmu. Sekarang, tarik napas dalam-dalam. Rasakan udara mengisi paru-parumu. Karena apa yang akan kamu dengar selanjutnya mungkin terasa menyakitkan, tapi pada saat yang sama akan membebaskan. Para malaikat berbisik bahwa orang yang kamu cintai itu adalah cermin. Cermin yang menunjukkan padamu bagian-bagian dari dirimu yang masih perlu disembuhkan. Setiap kali dia menjauh, itu bukan penolakan terhadapmu. Itu adalah undangan dari alam semesta untuk melihat ke dalam. Setiap kali dia memberikan harapan lalu menghilang lagi, itu bukan permainan kejam. Itu adalah cara semesta mengajarkanmu untuk tidak lagi bergantung pada validasi eksternal untuk merasa utuh. Kamu mencintainya dengan luka-luka yang belum sembuh. Kamu mencintainya dengan kekosongan yang belum terisi. Dan tanpa sadar, kamu berharap dia akan menjadi obat untuk semua rasa sakit itu. Tapi, sayang, para malaikat ingin kamu tahu bahwa tidak ada manusia yang bisa menyembuhkan lukamu. Hanya kamu, bersama dengan energi ilahi yang mengalir dalam dirimu, yang bisa melakukan itu. Dan inilah bagian yang paling indah sekaligus paling menyakitkan. Dia tidak pernah benar-benar bersamamu karena dia tidak seharusnya bersamamu selamanya. Dia adalah bab, bukan buku. Dia adalah pelajaran, bukan tujuan. Dia adalah jembatan menuju versi dirimu yang lebih tinggi, bukan rumah tempat kamu harus tinggal. Sekarang kamu mungkin berpikir, lalu apa artinya semua perasaan ini? Apa semua waktu yang kuinvestasikan sia-sia? Tetaplah dengarkan, karena jawabannya akan mengejutkanmu. Tidak ada yang sia-sia dalam perjalanan spiritual. Setiap air mata adalah pembersihan. Setiap rasa sakit adalah transformasi. Setiap malam yang kamu habiskan sambil memikirkan dia adalah malam di mana jiwamu sebenarnya sedang memproses, belajar, dan berkembang. Para malaikat sudah melihat siapa kamu akan menjadi di ujung perjalanan ini, dan mereka berjanji, versi dirimu itu begitu bercahaya, begitu kuat, begitu penuh cinta yang sehat,
sehingga kamu sendiri tidak akan percaya bahwa kamu pernah berpikir bahwa kamu membutuhkan orang yang tidak bisa memberimu kepastian. Tapi untuk sampai ke sana, kamu harus melewati yang satu ini. Momen ini. Kebenaran ini. Dia tidak pernah benar-benar bersamamu karena energi kalian tidak selaras pada tingkat jiwa. Mungkin kalian terhubung secara emosional, mungkin ada chemistry yang luar biasa, mungkin ada momen-momen di mana semuanya terasa sempurna. Tapi pada tingkat yang lebih dalam, pada tingkat di mana takdir ditenun dan rencana ilahi dijalankan, ada ketidakselarasan. Dan alam semesta, dalam kebijaksanaannya yang tak terbatas, tidak akan pernah memaksakan dua jiwa untuk bersama jika itu akan menghambat pertumbuhan spiritual mereka. Dengarkan bisikan malaikatmu sekarang. Mereka berkata, "Kami melihat bagaimana kamu berjuang. Kami melihat bagaimana kamu mencoba menjadi cukup baik, cukup menarik, cukup sempurna untuk akhirnya mendapatkan cinta yang konsisten dari dia. Tapi nak cinta, kamu sudah cukup. Kamu selalu sudah cukup. Masalahnya bukan padamu. Masalahnya adalah kamu mencoba memaksa sesuatu yang secara ilahi tidak dirancang untuk dipaksakan. Dan sekarang, bagian yang mungkin paling sulit untuk diterima, sementara kamu mencintainya dengan sepenuh hati, dia mungkin mencintaimu dengan sepenuh yang dia bisa, tetapi kapasitasnya saat ini terbatas. Bukan karena dia jahat. Bukan karena dia ingin menyakitimu, tapi karena dia sendiri sedang dalam perjalanan penyembuhan yang belum selesai. Dia sendiri sedang bergumul dengan luka-luka yang belum dia sadari. Dan ketika seseorang belum utuh dalam dirinya sendiri, dia tidak bisa memberikan keutuhan kepada orang lain. Kamu tidak bisa mencintai seseorang hingga mereka sembuh. Kamu tidak bisa menunggu hingga mereka siap. Karena kesiapan spiritual adalah perjalanan pribadi yang harus dilalui masing-masing jiwa dalam waktunya sendiri. Sekarang, para malaikat ingin menunjukkan sesuatu padamu. Sesuatu yang sedang terjadi di balik tirai realitas, di dimensi yang tidak terlihat oleh mata biasa. Setiap kali dia menjauh darimu, di alam spiritual, ada pintu-pintu baru yang terbuka untukmu. Ada jalur-jalur takdir yang mulai menerangi diri mereka sendiri. Ada jiwa-jiwa yang sedang bergerak lebih dekat ke arahmu, jiwa-jiwa yang beresonansi dengan frekuensi cintamu yang murni. Tapi kamu tidak bisa melihat pintu-pintu itu terbuka selama pandanganmu masih terpaku pada satu pintu yang terus tertutup. Ini adalah momen pilihanmu. Momen di mana kamu memutuskan, apakah kamu akan terus mengetuk pintu yang dikunci, atau apakah kamu akan memutar tubuhmu dan melihat bahwa seluruh koridor penuh dengan pintu yang terbuka lebar, menunggu untuk kamu masuki? Para malaikat tidak memintamu untuk langsung melupakan dia. Mereka tahu itu tidak realistis. Mereka tahu cinta tidak bisa dimatikan seperti saklar lampu. Apa yang mereka minta adalah kesediaanmu untuk mulai membuka ruang di hatimu. Ruang untuk kemungkinan-kemungkinan lain. Ruang untuk penyembuhan. Ruang untuk cinta yang lebih sehat, lebih stabil, lebih selaras dengan siapa kamu sebenarnya pada tingkat jiwa. Dan ketika kamu mulai membuka ruang itu, sesuatu yang ajaib akan terjadi. Energi yang selama ini kamu curahkan untuk mencoba membuat hubungan yang tidak selaras menjadi selaras, akan kembali kepadamu. Energi yang selama ini bocor dalam kebingungan, kekhawatiran, dan pertanyaan tanpa jawaban, akan kembali mengalir dalam dirimu. Dan dengan energi itu, kamu akan mulai bersinar dengan cara yang berbeda. Cara yang menarik bukan hanya cinta romantis, tetapi juga kesempatan, keajaiban, dan sinkronisitas yang selama ini tertunda karena frekuensimu terjebak dalam pola menunggu. Sekarang, aku tahu ada bagian dari dirimu yang masih berharap. Bagian yang berpikir, bagaimana jika aku hanya perlu bersabar sedikit lebih lama?
bagaimana jika dia akhirnya siap? Dan para malaikat tidak akan mengambil harapan itu darimu. Tapi mereka akan memberitahumu ini, harapan yang sehat adalah harapan yang tidak membuatmu berhenti hidup. Harapan yang sehat tidak membuatmu menutup diri dari kemungkinan lain. Harapan yang sehat tidak membuat hari-harimu terasa seperti ruang tunggu. Jika harapanmu membuatmu stuck, itu bukan harapan. Itu adalah ketakutan yang menyamar. Dan ketakutan yang mendasari semua ini adalah, bagaimana jika dia adalah satu-satunya? Bagaimana jika aku tidak akan pernah merasa seperti ini lagi dengan orang lain? Para malaikat tersenyum mendengar pertanyaan ini, karena mereka tahu sesuatu yang kamu belum tahu. Mereka tahu bahwa kemampuanmu untuk mencintai sedalam itu, sekuat itu, setulus itu, bukanlah tentang dia. Itu tentang kamu. Itu adalah kualitas jiwa MU. Dan kualitas itu akan tetap bersamamu, terlepas dari siapa yang ada di depanmu. Kamu akan mencintai lagi. Tapi lain kali, itu akan menjadi cinta yang dibalas dengan intensitas yang sama. Cinta yang tidak membuatmu menebak-nebak. Cinta yang tidak membuatmu merasa seperti kamu sedang meminta sesuatu yang seharusnya diberikan dengan bebas. Cinta yang terasa seperti pulang, bukan seperti berjuang. Sekarang, mari kita bicara tentang apa yang sedang terjadi saat ini, di momen ini, dalam kehidupanmu. Para malaikat ingin kamu tahu bahwa keputusanmu untuk mendengarkan pesan ini bukanlah kebetulan. Ini adalah titik balik. Ini adalah momen di mana secara spiritual, kamu sedang diberi kesempatan untuk melepaskan pola lama dan melangkah ke dalam takdirmu yang sebenarnya. Tapi melepaskan tidak sama dengan tidak peduli. Melepaskan tidak sama dengan berhenti mencintai. Melepaskan adalah membebaskan dirimu sendiri dari hasil tertentu. Melepaskan adalah mempercayai bahwa apa yang untukmu tidak akan pernah melewatkanmu, dan apa yang melewatkanmu tidak pernah untukmu. Dalam beberapa hari ke depan, kamu mungkin akan merasakan gelombang emosi yang intens. Mungkin kesedihan, mungkin kemarahan, mungkin lega, mungkin semuanya sekaligus. Izinkan semua itu muncul. Jangan lawan. Setiap emosi adalah energi yang sedang dilepaskan dari sistem tubuh jiwamu. Setiap air mata adalah doa penyembuhan. Setiap napas dalam-dalam adalah afirmasi bahwa kamu memilih untuk bertahan, untuk tumbuh, untuk berevolusi. Dan sementara kamu melewati proses ini, para malaikat akan bekerja di latar belakang. Mereka akan mengatur ulang energi di sekitarmu. Mereka akan menutup pintu-pintu yang perlu ditutup dan membuka pintu-pintu yang sudah waktunya terbuka. Mereka akan membawa orang-orang baru ke dalam hidupmu, orang-orang yang akan mengingatkanmu bahwa kamu layak mendapatkan cinta yang konsisten, yang jelas, yang tidak membingungkan. Tapi tugasmu adalah tetap terbuka. Tetap menerima. Tetap percaya bahwa ada rencana yang lebih besar sedang dimainkan. Sekarang, ada satu hal terakhir yang para malaikat ingin kamu lakukan. Ini sederhana, tapi sangat kuat. Di malam ini, sebelum kamu tidur, letakkan tanganmu di atas hatimu. Rasakan detaknya. Dan ucapkan kalimat ini, baik dalam hati maupun dengan suara lembut. Aku melepaskan apa yang bukan untukku. Aku mempercayai bahwa alam semesta sedang mengarahkan aku menuju cinta yang selaras dengan jiwa tertinggiku. Aku layak mendapatkan cinta yang tidak membuatku menebak-nebak. Aku layak mendapatkan kehadiran yang penuh. Aku layak mendapatkan cinta yang terasa seperti rumah. Ulangi ini setiap malam. Dan perhatikan bagaimana sesuatu dalam dirimu mulai bergeser. Perhatikan bagaimana sedikit demi sedikit, cengkraman rasa sakit mulai melonggar.
Perhatikan bagaimana ruang baru mulai terbuka di dalam dadamu. Dan suatu hari, tidak lama dari sekarang, kamu akan melihat ke belakang pada momen ini dan kamu akan mengerti. Kamu akan melihat dengan jelas mengapa semua ini harus terjadi persis seperti ini. Kamu akan melihat bagaimana rasa sakit ini sebenarnya adalah belas kasihan alam semesta yang melindungimu dari hubungan yang akan membuat jiwamu menjadi kecil. Kamu akan melihat bagaimana setiap tidak dari dia sebenarnya adalah, ya, alam semesta yang mengarahkanmu ke sesuatu yang jauh lebih baik. Dan ketika orang itu akhirnya tiba, orang yang memang ditakdirkan untuk bersamamu, kamu akan memahami mengapa itu tidak pernah berhasil dengan dia yang sekarang. Kamu akan bersyukur untuk setiap pintu yang tertutup, karena itu membawamu ke pintu yang tepat. Para malaikat sudah melihat masa depanmu. Dan mereka ingin kamu tahu, itu indah. Itu penuh cinta. Itu penuh dengan momen-momen di mana kamu tidak perlu menebak-nebak, di mana kamu tidak perlu meminta kehadiran penuh seseorang, karena itu diberikan dengan bebas dan penuh sukacita. Tapi untuk sampai ke sana, kamu harus berani melewati kegelapan saat ini. Kamu harus berani merasakan rasa sakit tanpa membiarkannya mendefinisikan siapa kamu. Kamu harus berani membiarkan pergi apa yang terasa nyaman hanya karena familiar, untuk membuat ruang bagi apa yang sebenarnya sehat. Kamu lebih kuat dari yang kamu pikirkan. Kamu lebih dicintai di alam spiritual dari yang bisa kamu bayangkan. Dan perjalananmu tidak berakhir di sini, di rasa sakit ini. Ini hanyalah bab. Bab yang sulit, ya. Bab yang menyakitkan, tentu. Tapi juga bab yang akan mengubahmu dengan cara yang pada akhirnya akan kamu hargai. Jadi bernapas. Percaya. Biarkan dirimu merasakan. Dan ketahuilah bahwa setiap langkah yang kamu ambil dari sini, bahkan yang terasa mundur, sebenarnya membawamu lebih dekat ke takdirmu yang sebenarnya. Para malaikat bersamamu. Mereka selalu bersamamu. Dan mereka membisikkan, ini belum berakhir, sayang. Ini baru saja dimulai.